Apa kabar Matfam? Pernah lihat pola aneh dan rumit dalam kehidupan nyata? Ya, seperti bentuk cabang pohon, pembuluh darah, atau mungkin Matfam pernah memperhatikan bentuk awan. Itu semua adalah contoh dari fraktal Matfam. Pola-pola yang tampak rumit tapi terbentuk dari pengulangan bentuk yang sama. Sekecil apapun bentuknya, polanya masih ada dan persis seperti bentuk semula. Itulah ciri utama fraktal, yaitu self-similarity. Untuk membuat sebuah fraktal, kita memakai konsep rekursif, yaitu proses yang mendefinisikan sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Misalnya, kalau kita gambar segitiga Sierpinski, kita mulai dari satu segitiga besar, terus kita bagi jadi 3 segitiga kecil, lalu dibagi 3 lagi, tapi bagian tengahnya dikosongin, dan begitu seterusnya. Ada juga bentuk kurva Koch dengan membuat garis lurus, lalu tiap bagian diganti dengan tonjolan kecil kayak gigi. Dan diulang terus-menerus. Dari bentuk-bentuk itulah muncul istilah fraktal, yang pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan berkebangsaan Prancis Amerika bernama Benoît Mandelbrot. pada tahun 1975 dalam bukunya yang paling terkenal. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk fraktal udah muncul jauh sebelum itu, seperti yang ditemukan oleh tokoh-tokoh ini. Tapi waktu itu belum disebut fraktal, karena mereka belum tahu bahwa semua itu punya keterkaitan. Fraktal punya dimensi yang aneh, berbeda dengan dimensi yang biasa kita pelajari, seperti titik, garis, bidang, dan ruang. Fraktal bisa punya dimensi pecahan. Dimensi ini disebut dimensi fraktal, yang secara formal pertama kali diperkenalkan oleh Felix Hausdorff. tahun 1918 dan dikenal sebagai Dimensions Hausdorff. Contohnya, segitiga Sierpinski punya dimensi fraktal sekitar 1,58. Artinya dia lebih kompleks dari garis, tapi belum seutuhnya menjadi bidang. Dimensi ini bisa didekati menggunakan rumus logaritma sederhana yang sering kita pakai. Dengan N adalah jumlah bagian yang dihasilkan ketika fraktal diperbesar atau diskalakan. R adalah rasio skala, seberapa kecil bagian-bagiannya dibanding bentuk aslinya. Rumus ini disebut box counting dimension, yang dikembangkan oleh Benoît Mandelbrot. walaupun tidak seformal, Dimensions Hausdorff. hasilnya sering mendekati. walaupun ini bagian dari geometri murni, fraktal tidak hanya terbatas di atas kertas. Fraktal erat kaitannya dengan teori chaos. Dalam sistem yang kacau atau tak stabil, pola fraktal bisa muncul sebagai struktur yang stabil. Misalnya muncul di pasar saham. Dalam bidang biologi, fraktal bisa menjelaskan struktur pohon, paru-paru, pembuluh darah, dan urat daun. Kemudian bidang geografi dan geologi, bentuk garis pantai, pegunungan, sungai, erosi tanah, dan pola retakan bumi juga memiliki karakteristik fraktal. Teknologi juga memakai konsep fraktal untuk membuat kompresi gambar, generative art, dan pemodelan 3D alam seperti di video game. Hal ini juga berhubungan dengan seni, terutama seni digital, supaya desain yang dibuat bisa simetris dan estetis. Serta para arsitek juga menggunakan konsep fraktal agar dapat menginspirasi bentuk bangunan. Bentuk rumit bikin mata terpana, malah nyasar ke dimensi entah kemana. Sebelum otak makin berputar gila, lantunkan kalimat pamungkas Mutika. Dari rumus lahir bentuk yang nyata. Struktur berpola tumbuh dalam cipta. Matematika bukan soal hitungan semata, tapi bahasa indah untuk membaca semesta. Sampai jumpa di video selanjutnya, Matfam. Dan jangan lupa terus Terus lihat lihat dunia dunia lewat lensa matematika. matematika.